mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Wilmer Bisnis Indonesia akan menjelaskan tentang Amazon e-commerce di Washington, Amerika Serikat dengan mata kuliah perdagangan daring yang diampu oleh Dr. Hendra SE MSI. Next. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Amazon.co. Amazon.co didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington pada Mei 1997. Organisasi ini menjadi publik karena perusahaan ini mulai menjual musik dan video pada tahun 1998, di mana ia mulai beroperasi secara internasional dengan mengakuisisi penjualan buku online di Inggris dan Jerman. Pada tahun berikutnya, perusahaan ini menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan perhiasan. Pada tahun 2002, perusahaan ini memulai Amazon Web Service atau AWS yang menyediakan tentang popularitas situs web pada lintas internet dan statistik lainnya untuk pemasaran dan pengembang. Pada tahun 2006, organisasi ini mengembangkan portofolio AWS ketika Elastic Computer Cloud atau EC2 serta Simple Storage Service atau S3 yang menyewakan penyimpanan data melalui internet yang tersedia. Pada tahun yang sama, perusahaan ini memulai penemuan di mana Amazon mengelola inventaris individu dan perusahaan kecil yang menjual barang-barang mereka melalui situs internet perusahaan. Pada tahun 2012, Amazon membeli Kiva System untuk mengotomatiskan bisnis manajemen inventarisnya. Membeli rantai supermarket Whole Foods Market 5 tahun kemudian pada 2017. Next. Di sini terdapat visi dan misi dari Amazon.co, yaitu Amazon.co adalah menjadi perusahaan yang berbasis pelanggan di muka bumi, di mana pelanggan dapat mencari dan menemukan segala keperluan kehidupan mereka, dan dapat membelinya secara online, serta pelanggan juga akan mendapatkan produk yang murah. Next. Strategi pemasaran Amazon.co. Strategi e-commerce dari Amazon.co adalah fokus pada usaha-usaha pengembangan inovasi dengan menciptakan dan memantapkan kemampuan software yang dimiliki dengan cara membeli lisensi, atau dengan memperoleh teknologi pengembangan aplikasi-aplikasi lain secara komersial jika dibutuhkan. Adapun strateginya yaitu strategi pemasaran Amazon didesain untuk meningkatkan trafik kunjungan pelanggan ke website perusahaan, untuk dapat mendobrak repeat buying pelanggan dan membangun brand awareness dari produk beserta jasa yang tersedia, serta dapat memperkuat nama dari Amazon.co. Yang kedua, adanya promosi spesial selama periode tertentu. Yang ketiga, Amazon.co juga dapat memasarkan produk melalui program asosiasi dengan mengontrak situs website dan perusahaan lain untuk menjadikan pengarahan kepada pelanggannya secara langsung ke website Amazon.co. Yang terakhir adalah excellent customer service yang merupakan strategi pemasaran esensial. Next. Ada kekuatan dan kelemahan dari Amazon.co. Secara internal, kekuatan dan kelemahan Amazon.co ada pada bagian pemasaran, yaitu kekuatannya Amazon.co sudah mempunyai merek yang terkenal dan terpercaya, strategi pemasaran yang bagus, harga produk yang lebih murah dibanding pesaing lainnya,
Sedangkan kelemahannya ada pada bagian pemasaran. Bagian pemasaran kelemahan ini tidak ada kelemahan sama sekali. Next. Pada bagian operasional, terdapat kekuatan di mana situs web yang memiliki akses yang tepat, desain yang menarik, dan sangat mudah untuk dioperasikan. Kemudian Amazon.com memiliki disertifikasi produk sehingga memberikan tambahan pelanggan. Kelemahannya yaitu Amazon.co tergantung pada penyimpanan eksternal perusahaan untuk melakukan fungsi pengiriman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfred. Saya akan menjelaskan bagian keuangan. Yang pertama, kekuatan. Semua pembayaran dilakukan transfer melalui kartu kredit sehingga perusahaan Amazon.com tidak perlu repot lagi. Kelemahan, strategi free shipping khusus untuk member akan mempengaruhi posisi keuangan di masa depan. Yang berikutnya, analisa strategi Amazon.com. Analisis strategi bisnis, memaksimalkan volume penjualan, menurunkan biaya, harga, dan akuisisi pelanggan, belanja seluler, produk dan layanan baru, analisis persaingan, pedagang umum, katalog online dan offline, layanan web. Yang berikutnya, analisis teknologi, koleksi terbesar tercanggih dari teknologi retail online yang tersedia. Analisis sosial dan hukum, pajak, penjualan, tuntutan, hukum, paten. Yang berikut prospek Amazon.com di masa depan. Prospek antara lain, Amazon telah beralih ke profitabilitas berkelanjutan, peningkatan keuntungan dari Amazon Web Service, Amazon Prime, dan terakhir terus berinvestasi dalam produk dan layanan di masa depan. Yang terakhir adalah model bisnis Amazon.com, eceran, perdagangan pihak ketiga, dan layanan web Amazon. Sekian dari saya dan kelompok saya dari presentasi saya. Terima kasih.